adalah sebagian dari firman Allah, supaya firman-Nya selalu memberikan kekuatan, menerangi setiap kehidupan kita, untuk kita bisa menjalani kehidupan ini, supaya cahaya terang kasih Allah selalu menyinari kita, sehingga kita tahu jalan, supaya jalan kita tidak tersesat, supaya jalan kita tetap di dalam jalannya Tuhan. Itulah yang menjadikan kita selalu berkemenangan. Kalau kita menerima firman Allah yang menerangi setiap kehidupan kita, tanpa terang kasih Allah kita tidak akan mampu. Kita akan selalu berjalan menurut kadang keinginan kita sendiri, menurut kehendak kita sendiri. Tetap kita belajar untuk menerima segala kebenaran firman ini, menerangi dalam setiap kehidupan kita, menerangi setiap pikiran kita, jiwa, hati kita ini. Karena kita tidak mampu berbuat apapun di dalam kondisi keadaan yang semakin tidak menentu. Tanpa firman Allah, tanpa terang Allah, kami tidak akan
Amin. Berbahagia saudara punya Allah yang adil. Dia raja di atas segala raja. Kuasanya sempurna. Dia sudah dimuliakan. Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur bahwa pada kesempatan pagi ini kita kembali dipertemukan dalam pertemuan yang agung ini untuk kita belajar mengerti, belajar memahami apa yang menjadi ketetapan dan kehendaknya Tuhan. Seraya kita mengucap syukur, kita memuliakan, kita mengagungkan Dia, karena hanya Dia satu-satunya Allah, tidak ada yang lain, satu-satunya Raja di atas segala raja. Bahkan Dia Imam besar, Imam besar agung, yang keimamannya sempurna. Menyempurnakan daripada hukum Taurat tentang bagaimana seorang imam ditahbis untuk melayani peribadatan di rumah Allah. Maka seorang imam dan imam-imam harus mengikuti aturan prosesi tahbisan hidupnya sebagai seorang imam. Kurban-kurban binatang yang sudah ditetapkan Tuhan menurut hukum Taurat harus ditaati. Tetapi itu semua merupakan bayangan yang harus disempurnakan di dalam pengorbanan Kristus sendiri. Tuhan sendiri yang hadir ke dunia dalam wujud manusia, bertumbuh normal, masuk dalam rahimnya Bunda Maria yang waktu itu masih perawan suci, bertumbuh normal, dikandung kurang lebih 9 bulan, lahir sebagaimana layaknya seorang bayi, dan bertumbuh di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan lewat keluarga yang dipilih Tuhan,
mereka yang dipersiapkan Tuhan dengan cara Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup pada generasi akhir zaman, kita harus hati-hati, kita harus bijaksana, kita betul-betul ekstra membangun ketaatan, membangun kesetiaan kepada Tuhan. Sebab apa yang akan terjadi, bahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada akhir zaman, semua sudah dituliskan dalam Alkitab ini. Bisa itu kalau kita meneliti tentang kehidupan umat manusia secara umum, banyak ragamnya, banyak tingkahnya, banyak pikirannya, banyak kelakuannya, banyak kata yang kadang-kadang mungkin ketika kita tidak hati-hati, kita tidak waspada, kita tidak teliti, banyak orang pada akhir zaman yang kelihatannya dan nyata-nyatanya belajar tentang ilmu ketuhanan. Disebut teologi, itu ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan. Di dalamnya nanti akan banyak dipelajari bagaimana si Tuhan itu, bagaimana si Tuhan yang maha adil itu, bagaimana Tuhan yang maha kasih itu, tujuannya apa, kehendaknya apa, ketetapannya apa. Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha dahsyat, maha besar itu, Tuhan yang maha sempurna itu, pokoknya yang sempurna ada di dalam Dia. Mempelajari ilmu tentang kerajaan Allah, tentang surga, berarti tentang etika seluk-beluk kerajaan di mana Dia bertata, itu juga dipelajari. Makanya masuk di dalam wilayah teologi, mempelajari ilmu Tuhan, ilmu ketuhanan, ilmu kerajaan Allah. Kalau tidak betul-betul siap, tidak betul-betul mempersembahkan hidupnya sepenuh untuk Tuhan, justru malah banyak orang nanti akan bermunculan orang yang aneh-aneh. Banyak orang yang mempelajari ilmunya Tuhan justru malah gendeng. Jadi ngerti gendeng, Pak? Gendeng itu malah salewang. Yang diterapkan dalam hidupnya, yang diterapkan dalam keluarganya, yang diterapkan dalam ucap katanya, tindakannya, bukan kehendak, bukan ketetapan dan maunya Tuhan. Tuhan ini membangun dunia ini sedemikian rupa, harmonisasi dunia yang tinggal dinikmati oleh manusia sudah diciptakan lengkap ada di sana. Bukan hanya satu warna, banyak warna. Dari pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, banyak warna. Ada demikian juga posisinya, kedudukannya, hidupnya di mana, pohon ini hidupnya di mana, warna daunnya seperti apa, tekstur daunnya seperti apa, batangnya seperti apa, batang utamanya seperti apa, akarnya seperti apa, semua ada di bumi. Dan Tuhan sudah menetapkan sesuai dengan kondisinya, kebutuhan nutrisinya apa, manfaat dari tumbuh-tumbuhan, dari pohon itu semua, tumbuhan yang satu dan yang lain manfaatnya berbeda-beda. Sejauh mana manusia bisa menguasai ilmunya Tuhan? Lalu
mempelajari tentang tumbuhan aja mumet sudah kok. Itu banyak manusia pengen tampil sebagai pemimpin besar dunia, pengen membangun kesatuan, pengen mensejahterakan umat manusia, pengen menjadikan manusia itu bahagia dengan syarat-syarat yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apalagi politisi-politisi, aliran-aliran yang nyentrik pada akhir zaman, nyentrik, belajar teologi tapi tidak ngerti, belajar teologi tapi bodohnya kok. Orang pengen menciptakan keribuannya, teorinya pengen menciptakan manusia, pengen mengkondisikan manusia itu hidup sejahtera, damai, bahagia. Tapi kalau saudara teliti apa syarat-syarat kebahagiaan, kesejahteraan umat manusia, kesejahteraan masyarakat, tidak masuk semua dalam ketetapan Tuhan, cenderung malah merusak. Membangun kesatuan, membangun kerukunan tanpa kita harus mengubah fungsi, kedudukan, keperluannya apa, satu sama lain itu punya kepentingan, satu sama lain itu punya kebutuhan, yang dimana kebutuhan satu sama yang lain tidak sama dengan kebutuhan saudara. Seperti pohon durian, nutrisi kebutuhannya berbeda dengan pohon dengan semak-semak, namanya sambiloto. Manfaat fungsi dari buah durian dan daun-daunnya juga berbeda dengan manfaat yang diberikan Tuhan pada semak sambiloto. Itu mau disamakan. Manusia yang bodoh mau menyamakan bahwa kebutuhannya sambiloto sama dengan kebutuhannya pohon durian. Bodoh. Banyak orang bodoh akan bermunculan pada akhir zaman. Oleh sebab itu saudara, kalau kita mendapat kemurahan dari Tuhan, mendapatkan anugerah dari Tuhan, menerima kekuatan aliran air kehidupan dari tempat maha tinggi, dari tahtanya Tuhan langsung dilimpahkan di tengah-tengah kita di dalam pengajaran firman Tuhan, maka berbahagialah saudara. Saudara akan menjadi orang yang berhikmat. Jemaat di tempat ini, demikian juga saudara yang mendengarkan secara live streaming di rumah masing-masing. Saudara mungkin tidak punya kesempatan secara akademis, saudara tidak punya kesempatan untuk duduk di kampus, duduk diam mendengarkan perkuliahan tentang teologi. Banyak orang yang duduk masuk sekolah-sekolah tinggi dari berbagai agama kepercayaan yang semuanya mempelajari tentang ilmu ketuhanan. Apa yang ditemukan justru membuat rusak dunia ini. Banyak di antara mereka yang mempelajari ilmu tentang kasih, tetapi realisasinya merusak tatanan Tuhan, menghancurkan yang sudah dibangun oleh Tuhan. Orang-orang seperti ini nanti jadi keraknya neraka. Manusia semua mau disamaratakan, tidak mau menerima perbedaan. Bahwa di Indonesia ini ada suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Osing, suku Baduy, suku apa lagi di Jawa? Di Jawa saja suku-sukunya terlalu banyak. Jangan kira di Jawa itu tidak banyak suku. Orang Jakarta mungkin bilang, oh di Jawa rumahnya, pikirnya Jawa itu Jawa Tengah, Jogja, Solo, Jawa. Bicara Pulau Jawa itu dari ujung Belangkangan sampai ujung Kulon, itu Pulau Jawa. Di dalam Pulau Jawa itu ada suku-suku yang mendiami lokasi wilayahnya masing-masing. Dari ujung Blambangan sana ada suku-suku yang memang sudah
tahun-tahun, beranak cucu sampai sekarang. Budayanya orang Jawa, Solo dengan Jawa, Jogja, Mataraman berbeda, mirip mungkin, tetapi itu tidak bisa disamakan. Semua harus satu budaya, kan tidak bisa. Makanya satu saat sesuai dengan waktunya, ketika saya dapat kesempatan nanti mengungkap rahasia tentang sorban putih, tentang pakaian imam. Nanti mesti ada yang bertanya, kenapa Pak Pendeta, kenapa pendeta-pendeta di Indonesia kok tidak pakai kostum seperti Imam Harun, Imam besar Harun, dan imam-imam yang sudah ditetapkan seperti hukum Taurat. Kalau sesuai aturan hukum Taurat, kostum saya mestinya saya pakai sorban putih dengan patam emas yang ditaruh. Setelah saya pakai sorban putih, maka ada patam meterai yang diikat dengan kain warna ungu. Kostumnya imam besar Harun. Maka saya orang yang paling kaya kalau pakai aturan Taurat. Berapa batu permata yang harus saya pakai? Di tapal dada saja ada 12, itu yang dipakai imam besar Harun. Terus yang ada di bahunya, kiri kanan. Terus yang dibalik tapal dada ada 2 batu permata termahal di dunia. Semua diperuntukkan untuk Harun. Itu harfiahnya. Dulu memang kostumnya Harun seperti itu sebagai imam besar, tetapi itu menunjuk pengertian rohaninya pada akhir zaman. Harus diungkap, harus dimengerti apa makna sorban putih. Jangan sampai pakai sorban putih. Itu pakaiannya imam besar Harun dulu di sana. Nah, kenapa saya tidak pakai itu? Loh, saya ini orang Indonesia, saya ini orang Jawa. Nanti rahasia atau misteri dari sorban putih, doakan nanti itu akan saya ungkap, menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Bahwa yang dimaksud bukan casingnya, bukan casingnya ketika saya pakai sorban putih nanti naik pasar tidak tak lepas sih. Maksudnya 7 hari dipakai itu. Ke pasar-pasar saya pakai itu, ke sawah pakai itu, tidak begitu, itu ada aturannya. Apa makna rohani, makna spiritual dari sorban putih? Lengkap bagian imam besar Harun. Satu saat nanti saya akan ungkap supaya saudara ngerti, saudara selamat dari kebodohan dunia, dari orang-orang tertentu di bumi ini menghuni bumi, tetapi tidak mengerti bagaimana membangun harmonisasi, tidak mengerti bagaimana membangun kesatuan, membangun kerukunan demi terciptanya suasana damai di bumi. Dengan dogmanya, dengan imannya, dengan kitabnya, mau membangun kesejahteraan umat manusia. Yang ditonjolkan hanya materi, selamanya tidak akan tercapai. Mazmur pasal pertama dibaca. Kitab Mazmur pasal pertama dibaca mulai ayat yang pertama. Mazmur pasal pertama ayat pertama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil.
berhasil. Sampai situ, amin. Orang yang berbahagia itu orang yang tidak kumpul, tidak bersekutu, tidak berjalan. Dari nasihatnya orang-orang fasik. Fasik, jahat, perkataannya jahat, pikirannya jahat, hatinya jahat, tindakannya jahat, cenderung merusak tatanan, cenderung melihat orang lain itu dari sudut pandang kekurangannya, tidak pernah melihat kelebihan seseorang, tidak pernah melihat manfaat yang dikerjakan seseorang. Orang fasik itu seperti itu, memaksakan teorinya supaya orang lain mengikuti. Padahal teori itu merusak, teori menghancurkan, teori itu memecah belah. Kalau dalam dunia politisi, dunia kenegaraan, politisi seperti itu selalu berbicara atas nama rakyat. Rakyat jadi tameng. Aku mau mesejahterakan kalian, saya mau membahagiakan keluargamu, saya mau, kami mau. Padahal belum pernah berbuat apa-apa. Karena banyak, ini mendekati tahun 2024 nanti kan aneh-aneh, muncul aneh-aneh. Saya katakan muncul berandal tidak tahu aturan, pengkhianat bangsa yang matanya buta bahwa Indonesia ini sejak dulu sudah didiami, ditempati oleh suku-suku, bangsa-bangsa yang ada di negeri ini. Sementara berkuar-kuar kesana kemari bahwa kita tolak budaya asing, kita tolak paham-paham asing menguasai negeri ini. Sementara yang mau diterapkan di negeri ini adalah budayanya orang asing. Kita sebagai warga negara, kita harus belajar bagaimana kita berkontribusi. Mungkin tidak banyak yang bisa saudara kerjakan, tetapi paling tidak membangun hidup menjadi kehidupan yang tangguh. Karena kedekatan saudara dengan Tuhan, membangun kehidupan keluarga yang damai, yang sejahtera. Karena kedekatan saudara dengan Tuhan, kesetiaan saudara dengan Tuhan, keluargamu, istrimu, suamimu merasakan bagaimana perjuangan membangun kesatuan, kerukunan itu. Kalau saudara gagal membangun kerukunan, membangun kesatuan, membangun sinergi di tengah-tengah keluarga, nanti orang lain ikut susah, pemerintah ikut susah. Jangan sampailah karena ego pengikut-pengikut Kristus ikut mengisi kamar-kamar di balik jeruji besi. Mestinya tidak ada pengikut-pengikut Kristus kalau kita taat kepada kebenaran firman Tuhan. Mestinya tidak ada orang-orang Kristen yang ada di balik jeruji besi itu. Tidak ada mestinya orang-orang yang setia kepada Kristus yang akhirnya mendekam dalam penjara. Kalau mungkin karena kebenaran, karena pemberitaan Injil, itu beda lagi. Memang sudah selayaknya demikian. Firman Tuhan katakan ada saatnya, suatu saat nanti, karena Injil Kristus, maka ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, seizin Tuhan dijebloskan dalam penjara. Tujuannya apa? Maksudnya Tuhan supaya di penjara itu
dia bisa bersaksi tentang Kristus. Tetapi kalau sebagai pengikut Kristus masuk penjara karena korupsi, ketok tamaknya, kelihatan bodohnya sebagai pengikut Kristus. Apalagi levelnya sudah pejabat-pejabat tinggi, memalukan. Namanya menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kali, mendukakan Roh Kudus. Mestinya gitu kan tidak terjadi. Kalau ada hamba-hamba Tuhan karena pemberitaan firman Tuhan, karena penginjilan, ditangkap, dijebloskan, banyak hamba-hamba Tuhan yang akhirnya diperkokoh oleh kondisinya. Bagaimana kasih Kristus itu semakin mempribadi di dalam pribadi beliau-beliau yang karena Injil Kristus mereka dipenjarakan oleh orang-orang fasik, dikondisikan, dicari-cari kesalahannya. Kita tahu sendiri orang-orang yang konsisten dengan panggilannya, nama Kristus tetap di atas segala-galanya, tidak akan tenggelam, karirnya tidak akan tenggelam di dalam Kristus. Amin. Tidak akan hilang, karena pembelaan Kristus itu luar biasa. Jadi orang yang berbahagia, orang yang damai, itu orang-orang yang hidupnya tidak menuruti nasihat orang fasik. Orang-orang yang kesukaannya bermeditasi, memeditasikan ilmu kerajaan surga itu, bahwa dia yang maha kasih. Ini ajaran Kristus kan begitu. Nah, ajaran kitab lain saya tidak akan pelajari untuk saya ajarkan pada saudara, kan tidak perlu. Sekedar tahu silakan. Nah, tapi kalau saudara membuat perbandingan, sekarang ajaran mana, kitab mana yang mengajarkan ngasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan? Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Silakan cari kitab yang sama seperti ini. Tidak ada. Makanya apapun yang terjadi atas kita, kita mungkin seakan diperlakukan tidak adil di lingkungan, di pemerintahan mungkin. Kalau yang lain mungkin mendapat bantuan sosial dampak pandemi COVID-19 sejak tahun 2020, 2021, saudara mungkin tidak dicatat oleh perangkat desa, dusun saudara. Tidak usah protes, ya sampaikan aja. Saya tidak dicatat ya. Kalau mereka berkelit, tidak ada daftarnya, ini data dari pusat. Dari pusat mengatakan, data ini dari bawah. Dari bawah mengatakan, dari pusat. Yang benar yang mana? Tidak usah protes, tidak usah demo. Damai-damai saja Tuhan memelihara saudara dari pintu yang lain. Amin. Tidak usah umak-umak, doa saja supaya pejabat-pejabat negara ini diberkati Tuhan. Para pemimpin bangsa ini diberikan kekuatan, kesehatan, ketenangan. Jadi kebahagiaan yang Tuhan percayakan kepada kita, ketika kita pahami, kita mengerti, sudah tidak punya beban, tidak menanggung bebannya orang, tetapi saudara sadar melakukan itu karena kita melaksanakan hukum kerajaan Allah. Bagaimana caranya mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri? Ayo, gimana caranya? Rumusnya piye coba? Tapi ini ajarannya Tuhan Yesus. Hukum Taurat mengatakan gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tetapi Tuhan Yesus datang menyempurnakan hukum Taurat itu untuk kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri.
Bagaimana ketika orang lain tidak cukup makan? Saudara makan untuk sehari 5 kali bisa, wajarnya 2 atau 3 kali bisa. Tetapi selebihnya saudara bawa kemana? Saudara lihat orang lain tidak bisa makan karena memang kondisinya, kemampuannya sangat terbatas. Saudaranya bilang, wah kasihan ya, gak ada artinya perkataan seperti itu. Hidup kita akan berarti ketika kita berempati kepada sesama kita. Hidup kita, pelayanan kita, nikah kita akan berarti, kita akan damai. Ketika kita ini betul-betul bermakrifat. Orang yang bermakrifat itu bagaimana? Mari kita berpikir. Alurnya Tuhan mendidik kita supaya kita menjadi orang yang bermakrifat. Dia sempurna, dia turun menjadi manusia, lahir di tempat yang hina, dibesarkan oleh keluarga seorang tukang kayu. Dan untuk saat ini, periode sekarang sudah 2 periode kita dipimpin oleh seorang presiden yang punya latar belakang sebagai tukang kayu, juragan mebel. Seringkali orang meremehkan profesi seseorang. Mari kita belajar bermakrifat, berhikmat, bermakrifat. Saudara yang berhikmat bermakrifat, orang yang berhikmat bermakrifat itu siap untuk turun, bukan jadi raja, tetapi jadi manusia, turun menjadi hamba. Amin. Amin. Orang yang bermakrifat, kalau saudara mau ditinggikan, saudara mengatakan penuh kuasa, saudara merasa mendapat petunjuk dari Tuhan, saudara dapat pewahyuan dari Tuhan. Kalau ada orang merasa mendapat pewahyuan dari Tuhan, 66 kitab ini wahyunya Tuhan sudah. Kalau sudah dapat pencerahan untuk mengungkap, menafsirkan bahasa kerennya, bahasa akademisnya, syukuri itu semua. Jangan ada yang di tengah-tengah jemaat tampil sebagai raja. Dikatakan Filipi pasal 2, no reputation, tidak mempertahankan reputasinya. Tetapi wujudkan dalam satu tindakan bahwa saudara adalah seorang hamba yang melayani dan melayani. Dalam lingkup keluarga, ketika kita masing-masing punya pribadi seorang hamba, selesailah keluarga itu dalam mengatasi persoalan. Sebab suami adalah hamba, istri adalah hamba, anak-anak terdidik menjadi hamba. Semua bersinergi, semua bekerja sama untuk menciptakan harmonisasi di tengah-tengah keluarga. Amin. Amin. Keluarga itu, saudara membangun keluarga kan itu tadi demi terciptanya kebahagiaan, demi terciptanya suasana yang damai, suasana yang happy, suasana yang sejahtera, suasana yang tenang. Maka kita satu sama lain ketika kita ini ngerti, kita memahami, maka dari situ akan muncul pancaran kasih itu. Nah, konsletnya itu ketika tidak ngerti. Ada satu anggota keluarga, 2 anggota keluarga itu yang pengennya dipahami terus, tidak mau beranjak bangkit bahwa oh iya kalau begini aku tidak bisa, kalau begini aku membuat berat yang lain. Mereka yang lain itu sudah meringankan jalan saya, maka saya juga harus meringankan jalan mereka. Ketika semua dalam koridor kesukaannya adalah Taurat Tuhan,
dalam koridor hukum ketetapan Tuhan, hukum kehendaknya Tuhan, apa yang diberatkan? Ketika masing-masing tampil sebagai pelayan Tuhan, aku melayani istriku, aku melayani suamiku, aku melayani anak-anak karena aku hamba. Tapi ketika sudah tampil rajanya di sana, wah repot ini, mesti konslet mesti. Masa-masa sekarang, masa-masa yang sangat rawan, riskan itu, Mbak ngerti riskan? Ya serawan, sensitif, bahasa Jawa apa? Sensitif, ngerti sensitif? Sensitif merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan gak apa-apa. Tapi situasi cuaca lagi nanti menghadapi masa-masa perubahan habis ini. Karena saudara dengarkan berita-berita di media sosial, ini COVID varian ini dan itu lewat, muncul Omikron belum selesai sudah ada yang dikabarkan akan muncul klorofon atau apa, lupa saya namanya. Yang ini belum selesai sudah diantrikan namanya. Ya silahkan lah. Tapi kalau itu saudara akhirnya jadi ketakutan, jadi resah, media sosial memanfaatkan kesempatan yang gitu tuh untuk menambah manusia, masyarakat jadi takut, jadi cemas. Mestinya kan kalau terkait dengan demam, batuk, flu itu kan memang tahunan toh. Mau musim hujan, kayak batuk, pilek, flu sampai muruh-muruh, sampai ini berotos, muka berkaca-kaca, berair. Zaman dulu kan jangan seorang. Nanti musim hujan tengah-tengahnya saking ngerces setiap hari, ndak tinti hujannya, ndak kuat, suhu tubuhnya juga ndak kuat, akhirnya gerges meriang. Nanti mau dari musim hujan ke musim kemarau, pancaroba, itu juga rawan-rawan demam, batuk, flu. Nanti dikasih nama lagi, ini kasih nama lagi, muncul yang ini kasih nama lagi. Ya terserah, ada yang menciptakan nama. Benar saudara mencermati itu terlalu detail, nanti malah imannya tidak bertumbuh. Waspada tetap, menjaga kesehatan tetap jaga kesehatan. Kalau yang tua kena flu, batuk, antigen, swab juga negatif, ya kan? Tapi kalau yang kecil-kecil, cucu, baby itu sampai kena kan kasihan. Kadang hidungnya tersumbat, masih bisa disedot, dicucuk, disedot. Ada yang tidak mau, risiko ketularan dari bayinya. Ya, sebagai orang tua kadang kan juga harus sama. Kalau bayi ini yang kena, kita orang tua susah. Kita semua sudah pengalaman ngomong bayi yang sekarang punya bayi, punya anak. Dulu saudara bagaimana tengah malam sampai pagi, bahkan semalam-malaman saudara gendongi anak-anakmu itu kalau tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan kan timbul masalah, iya kan? Ngantuk, tengah malam mestinya istirahat, tapi karena anakmu sedang sakit, tidak bisa tidur, harus ngurusi anakmu, apalagi anakmu yang minta digendong terus. Kalau tidak damai, tidak dengan sabar, masalah. Makanya ada seorang ayah tega
Bu sadar, bu tidak, mestinya sudah sadar. Mana mungkin manusia tidak sadar? Karena merasa terganggu. Anaknya nangis terus, rewel terus, anaknya bangun tidur, anaknya diambil dilempar sampai mati gitu. Ini manusia model piye? Hati-hati. Kalau kita dekat dengan Tuhan, saudara berhikmat, bermakrifat, ayo menyangkali diri. Dan saya bersyukur di tengah-tengah saudara, kita semua kan sudah, anak-anak kita sudah melewati satu didikan demi didikan. Tetapi prakteknya, teorinya sudah lewati. Saat praktek bagaimana suami menghargai istri, istri menghargai suami, ayo masing-masing berjuang, kan tidak gampang. Ya kan? Tidak gampang. Suami punya kepentingan, suami punya keinginan, istri punya keinginan, istri punya kemauan. Ingin tidur, ingin istirahat. Opom nenek dua-duanya demam flu, anak ikut-ikut, ketularan pisan, sak keluarga greges kabeh. Kalau saudara baca kitab Ulangan, saudara jangan cepet-cepet, ya cepet tanggap darurat, carikan obat ini, obat itu dan lain sebagainya. Nanti kita masuk dengan firman Tuhan, baca kitab Ulangan. Dampak dari ketidaktaatan maka Tuhan izinkan sakit penyakit ini dan itu saudara. Kalau itu tidak kita akui, lah sapa awake dhewe iki? Menunjukkan bahwa kita ini memang belum sempurna kan? Nah, sudah sempurna kan tidak di sini. Tapi manusia disuruh berkata, Tuhan ampuni saya, hamba yang berdosa, anakmu yang berdosa, penuh cacat celah. Hana itu dulu masa kecilnya obat tidak mau, tahu kalau harus pakai obat dan lain sebagainya itu, mau diajak diantar ke klinik begitu, sampai di sana, oh ini gejala tipes, kasih obat ini, obat itu, sampai rumah saya disalah-salahin. Ngapa? Saya sudah tidak mau dari tadi kok diantar ke sana. Tidak mau obatnya, maunya apa? Didoakan saja sama papi mami. Loh ya tetap doa deh, tapi ini dari dokter dia tidak mau. Setelah kita, ya sudah lah memang maunya begitu, ya kita doa saja. Mau dipaksa-paksa di warung sampai di mulutnya dibuka, dipaksa, nanti malah jadi tidak enak. Kami cekkan lagi, besoknya sembuh. Dicek ke lab, diambil darahnya, tidak apa-apa, tipesnya tidak ada gejala tipes. Minta didoakan. Bagaimana orang tua bisa berdoa ketika orang tua tidak tenang? Bagaimana ketika orang tua tidak merenungkan firman Tuhan? Dan setiap ucap kata kita menjadi berkat atas anak kita, atas keluarga kita. Saatnya bagaimana? Sebagai orang tua kita harus tenang. Pantas tahun ini kita harus menjadi generasi yang tangguh, bangkit dari kondisi kita yang biasa-biasa saja. Amin. Ya ketika anakmu tidak mau obat, jangan dicambuk, jangan diajar, ditendang, jangan kasar kepada anak. Ada ukurannya kita mendidik anak-anak. Kalau anak-anak maunya, papa doa. Kairos itu sekalipun ada. Opa doa, yayang sembahyang maksudnya. Tadi tarik jari saya. Kalau set tole, dilepas harus. Opa bangun, berdiri Billy, opa Billy, lu ambil gitar. Saya bimbing anak segitu umurnya, bisa harus ikuti. Juga tidak bisa melarang langsung, tidak bisa, ikuti.
terpantau setiap saat, membimbing, merawat dari nol ibaratnya sampai, itu kan pengawasan intensif. Bagaimana ketika kita tidak hidup dalam kebahagiaan, mendekat kepada Tuhan, kesukaannya Torah Tuhan, yang lain kita kesampingkan dulu. Kita harus ada yang khusus ngurusi anak, ngurusi cucu. Betul? Betul kan? Apalagi saudara, anak-anak muda yang sudah nikah, Tuhan percayakan pekerjaan, istrimu ya kerja, saudara juga kerja sebagai suami. Bersyukur masih ada tim, orang tua masih ada. Bagaimana kita membangun sinergi? Saya sangat paham banget begitu itu. Ada beberapa hal yang harus kita bukan dikesampingkan, tapi diutamakan. Prioritasnya kemana dulu? Saudara mungkin, wah aku gak mau bayar asisten rumah tangga. Ada yang tidak pas dengan cara seperti itu. Kalau sudah tidak pas, jangan dipaksakan. Demi mengejar kebutuhan materi, sudah serahkan didikan anakmu dari nol kepada asisten rumah tangga. Kurang pas. Saudara mencetak generasi masa depan saudara dengan cara saudara, sesuai kebenaran firman, bukan dengan caranya asisten rumah tangga. Anakmu lebih banyak dari pagi, siang sampai hampir petang bersama asisten rumah tangga. Saudara full sibuk bekerja. Perlu materi untuk mendewasakan, mencukupi kebutuhan itu, tetapi tidak cukup demikian caranya. Bagaimana saudara ada dididik oleh orang tua kandungmu sendiri, masih punya kesempatan orang tuamu menghantar anakmu, menghantar cucunya. Oh, itu luar biasa. Ada yang tidak punya kesempatan ke sana, tetapi saudara masih punya kesempatan ke sana. Mari kita belajar ngerti, memposisikan diri pada posisi dengan manfaat sesuai dengan ketetapannya Tuhan. Amin. Tuhan itu menghendaki kesempurnaan. Karena Tuhan menghendaki kesempurnaan, maka kita harus ngerti alurnya bagaimana. Kan jelas Injil Matius pasal 5 ayat 48 bahwa karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna di dalam kasih, sempurna di dalam kemuliaan. Kalau tidak, makanya pemazmur punya pengalaman dengan Tuhan, membangun keluarga yang bahagia, keluarga yang tangguh, keluarga yang penuh kemuliaan. Caranya tidak lain dan tidak bukan, caranya hanya dengan kita mendekat kepada Tuhan, mengikuti aturan hukum kerajaan Allah, maka kita akan mencapai kesempurnaan itu. Dikatakan pemazmur tadi, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Digambarkan seperti pohon yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Sasarannya kemana? Sasaran kita sempurna, kesempurnaan. Hanya dengan kelembutan hati kita bisa ngerti persoalan ini. Tanpa kelembutan hati kita tidak bisa. Tuhan Yesus mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna. Matius pasal 5. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Di sana berbicara dalam konteks iman.
kita tidak ngerti, kalau kita tidak paham, setahap demi setahap nanti kita tertinggal. Kalau iman kita berhenti pada materi, mengikut Kristus itu bukan persoalan materi, tetapi mengikut Kristus itu berbicara soal kesempurnaan hidup. Iman kita harus mencapai kesempurnaan. Maka Rasul Paulus menegaskan bahwa kita ini sudah dipilih Tuhan dalam Efesus pasal pertama ayat 3. Kita ini sudah dipilih Tuhan, sudah ditetapkan Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk kita ini tercipta menjadi pribadi yang tidak ada cacat menjelang kedatangannya. Makanya orang yang berhikmat, orang yang bermakrifat adalah pribadi-pribadi yang siap menjadi pelaksana dari ketetapan Tuhan. Menciptakan suasana damai, menciptakan suasana tenang. Hal-hal yang seringkali memunculkan persoalan demi persoalan adalah munculnya keinginan daging, munculnya kemauan daging, yang sebenarnya ketika kita belajar berserah pada kekuatan Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ketika kita berserah pada kehendaknya Tuhan, maka kita ini menjadi pribadi-pribadi yang damai. Kita menerima berkat spiritual blessing itu, Efesus pasal pertama ayat 3 ayat 4. Ketika spiritual blessing itu kita terima, kondisi gereja seperti digambarkan Wahyu pasal 4 tampil cemerlang sebagai tabernakel. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas gereja Tuhan. Jika Wahyu pasal 5, gereja yang diberkati dengan 7 perkara itu, ada kuasa, ada kekayaan, ada kekuatan, hikmat, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Gereja tidak lagi terikat. Kita tidak lagi terikat, terjerat oleh materi, oleh ke-7 perkara itu. Kalau sudah diberi kuasa dari Tuhan, manfaatkan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, melengkapi dalam membangun jemaat sebagai gereja sedang tubuh Kristus pada akhir zaman. Sudah dikasih karunia hikmat, makrifat dari Tuhan, manfaatkan untuk membangun kesatuan, membangun kerukunan. Banyak orang mengatakan bermakrifat, banyak orang mengatakan dapat pewahyuan dari Tuhan, tetapi perkataannya justru memecah belah. Perkataannya banyak keluar sumpah serapah, mengutuki orang. Biarlah itu kan haknya Tuhan. Kalau tidak hati-hati, apa yang saudara tabur satu saat balik saudara tuai sendiri. Saudara bisa pusing. Bahasa saja bisa gulung ngomong saudara. Orang bermakrifat itu akan semakin hati-hati. Orang yang bermakrifat itu akan semakin bijaksana. Tidak mengedepankan emosi, tidak mengedepankan akalnya, tidak hanya mengedepankan kekuatan fisiknya.
Orang yang berhikmat, ngerti ilmu kerajaan Allah, ngerti ilmu tentang ketuhanan, yang keluar dari hatinya, limpah dalam mulut itu hanya kasih, kasih, kasih. Perkataannya akan mengikat demi kedamaian. Penuh empati, memahami bahwa membangun kesatuan, kita sedang berhadapan dengan keberagaman. Berbicara tentang keadilan. Kalau kita berbicara tentang, kita memahami anatomi tubuh kita, memahami tentang anatomi tubuh manusia, maka kita berbicara keadilan. Ternyata kebutuhan organ-organ tubuh kita, sistem tubuh kita, satu sistem tubuh dengan sistem yang lain, kebutuhannya berbeda-beda, tugasnya berbeda-beda, kebutuhan nutrisinya juga berbeda-beda. Kebutuhan kalium untuk tulang diperlukan tidak untuk bibirmu? Perlukan tidak? Nanti bibir ini sok kaku, tidak fleksibel. Kebutuhannya lidah, saudara kasih untuk kebutuhannya tulang. Nanti lidah ini tidak bisa bergerak dalam tugasnya. Makanya kalau kita mau bicara keadilan, maka kita harus belajar ilmu yang Tuhan nyatakan atas kita. Kebutuhannya lidah itu berbeda dengan kebutuhannya gigi. Tetangganya kan satu tim. Lidah dengan gigi itu satu tim. Sistem pencernaan. Tapi kebutuhannya gigi itu berbeda dengan kebutuhannya lidah. Ketika salah tugas, lidah kegigit, dia bisa ngamuk-ngamuk. Caranya gimana ngamuk? Tidak bisa. Kadang orang berbicara kesatuan, berbicara keadilan, tapi goblok, gak ngerti ilmu. Banyak orang bodoh bermunculan seakan-akan pinter di media sosial. Itu banyak orang pengen membangun negeri ini dalam keadilan, dalam kemakmuran, atau bodohnya minta ampun. Ditertawai sama anak-anak kecil. Ayah saja tertawa melihat orang-orang yang tampil di media sosial, nyonyor dengan mulutnya mau membangun kesatuan, membangun negeri ini dan situasi negeri yang damai, kaya raya, tanpa kerjasama, tanpa sinergi dengan suku, kaum, bahasa dan bangsa yang lain selain Indonesia. Konyol orang seperti itu. Semakin menambah kebodohannya, semakin banyak bicara, akan semakin bertambah-tambah kebodohannya. Nanti akan banyak bermunculan menggenapi firman Tuhan, bahwa pada akhir zaman akan banyak tampil pengejek-pengejek. Orang yang hidup, bekerja, bertugas dengan tulus, dengan segenap pengorbanan, perjuangan, tidak dihargai. Pada dirinya sendiri kalau tampil sebagai pejabat, tentu gak bisa ngomong-ngomong. Puji Tuhan kalau kita teliti, kalau kita merunut, kekurangan mesti ada. Tidak ada para pemimpin yang sempurna kan. Apalagi masih di bumi, manusia kan tidak ada yang sempurna. Dalam periode pemerintahan sekarang contohnya, ada kekurangan. Tetapi betapa masifnya pembangunan yang nyata-nyatanya tampak. Negeri ini menjadi negeri yang betul-betul membuat tetangga, negara-negara tetangga itu merintih, cemas, minder. Orang Jepang, ilmuwan Jepang aja berkata apa? Ketika IKN itu berdiri selesai,
itu nanti menjadi ikon internasional. Bukan Asia, tetapi menjadi ikon internasional. Itu ilmuwan, ilmu, dan banyak yang menguasai tentang teknik, tentang rancang bangun dan lain sebagainya. Orang-orang pintar di dunia ini sudah, Indonesia ini memang kok tidak dulu-dulu ya. Ya, makanya masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya. Bukan berarti presiden yang dulu-dulu tidak punya kelebihan, ada kok kelebihannya. Kan relatif toh. Mungkin kepentingannya terlalu banyak untuk kelompoknya, untuk golongannya, untuk personalnya. Sementara kelebihannya sekian persen untuk membangun, ada. Kita syukuri. Dan ketika saudara teliti pengajaran firman Tuhan, bahkan statement-statement khotbah dari Romo, maaf, presiden sebelumnya belum ada yang berani menggasak gurita raksasa di negeri ini, ya kan? Beliau katakan pemimpin yang akan datang ya sekarang ini. Sebelum Pak Jokowi memimpin negeri ini, beliau kan sudah berulang kali sampaikan, pemimpin negeri ini adalah orang yang akan menggasak gurita raksasa yang selama ini menguasai negeri ini. Pengusaha-pengusaha asing yang menguasai tambang-tambang di negeri ini. Sekarang luar biasa, sudah banyak yang ditarik sepenuhnya dikuasai pemerintah, dikuasai Pertamina, termasuk Freeport. Dinasti Rockefeller, saudara tahu siapa dinasti ini? Tahun ini juga pemiliknya mau datang dengan bendera yayasan Foundation Internasional bergerak di bidang sosial. Kok tidak dulu-dulu kepemilikan dari Freeport ditarik 50% lebih untuk negara kita? Karena sulit. Kalau lobby-lobbynya itu sudah dengan uang, udah yuk diam aja lah, yang penting minta bagi, dapat bagian sekian. Kenyataannya kan begitu. Ada lobby-lobby, kalau bicara lobby-lobby pasti uang, dan uang. Tidak punya kepentingan beban materi. Ada menteri katakan, kalau aku mau jadi kaya, melebihi kekayaan yang usaha saya sekarang, tidak usah jadi menteri. Karena pengabdiannya kepada bangsa ini, kepada Ibu Pertiwi, kepada negara ini, dia relakan penghasilannya yang besar itu demi menjadi menteri dengan gaji yang tidak terlalu banyak dibanding gajinya sebagai pengusaha mandiri, sebagai pejabat di negara lain. Kan tidak gampang merekrut, memahamkan anak-anak negeri seperti itu. Demikian juga saudara, kita ini punya bagian membangun sumber daya spiritual. Membangun mental. Banyak orang pintar, cerdas, tapi kalau mental spiritualnya tidak dibangun, maka menjadi tidak seimbang. Menjadi manusia tidak berakhlak. Ketika manusia sudah tidak berakhlak, manusia menjadi hina karena kebodohannya. Bisa gitu, nanti ada banyak akan bermunculan orang-orang yang hatinya bengkok, mengatasnamakan kesejahteraan rakyat, kesatuan, kerukunan, tetapi pada dasarnya ambisi untuk mengeruk keinginannya sendiri dari negeri ini. Sebab itu kita punya wilayah untuk membangun negeri ini. Bagaimana
sumber daya spiritual kita diperkuat, diperkokoh, sehingga ketika saudara sebagai pejabat pemerintah di bagian mana, dinas di mana, saudara punya kemampuan spiritual untuk tidak terjebak kepada permainan-permainan, apalagi sampai korupsi, akan mempermalukan nama Tuhan. Orang Kristen kok sampai korupsi, berkata tamaknya. Malu kalau sebagai pengikut Kristus tamak. Tuhannya bukan Tuhan Yesus, tapi materi, mamon. Jadi ketika Tuhan membawa kita, Wahyu pasal 5, 7 perkara itu Tuhan percayakan kepada kita. Dia punya kuasa. Sudah sadar, tetap sebagai penyembah dari Tuhan, tetap menyembah. Ya Raja di atas segala raja. Orang yang tidak tahu etika ketika sudah punya kuasa, tidak lagi menghargai sistem. Tidak menghargai aturan tatanan, aturan kerajaan Allah. Sudah dimuliakan, apalagi dengan segala kemuliaan Tuhan percayakan. Jangan sekali-kali meremehkan orang lain. Jangan memandang rendah sesama saudara. Tetap bekerjalah sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang lembut hati, sampai kemuliaan Tuhan itu terus dinyatakan dalam hidup saudara. Kemuliaan Tuhan itu jelas bertingkat. Wahyu pasal 5, tidak terikat dengan harta. Jangan malah berfoya-foya. Tuhan sudah dekat kok. Udahlah, yang pengen makan, makan enak. Gunakan uang untuk makan. Beli paket yang bagus-bagus. Pakai setiap hari. Sebentar lagi sudah kita tinggalkan dunia ini. Ingat, saudara terang dunia, saudara garam dunia. Belajar fokus, jangan ambiar pikirannya. Ketika kita tidak terikat lagi dengan dunia ini, kita membuka mata. Kita bisa melihat kemana kita menyalurkan berkat-berkat yang Tuhan percayakan pada kita itu. Ketika kasih-Mu cemerlang laksana matahari, bulan dan bintang yang menyelubungi perempuan yang hendak bersalin, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 dan seterusnya. Tidak lagi terikat dengan dunia, keinginan daging, keinginan hawa nafsu, tidak lagi mengikuti, tidak lagi mengikat, tidak lagi membayangi saudara. Hidup di dalam kemuliaan hadirat Tuhan, terus berjalan dalam tugasnya, melewati proses demi proses. Meterai pertama, kedua, ketiga, sampai perang dunia ketiga terjadi. Masuk sangkakala ke-1, kedua, ketiga, terus berjalan sampai Wahyu pasal 4. Gereja memiliki ketaatan yang teruji, melewati penderitaan demi penderitaan, melewati proses demi proses kehidupan. Ketaatannya teruji, maka gereja sidang tubuh Kristus berada dalam kondisi yang siap. Digambarkan ketaatan kemana anak domba itu pergi, maka gereja ada di sana. Ketika ketaatannya teruji, maka gereja sudah saatnya mengungsi kepada belantara pengungsian. Dipelihara 3,5 tahun, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tempatnya sudah disiapkan oleh Tuhan. Gereja sedang tubuh Kristus yang siap menyambut kedatangan dengan pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan.
Wahyu pasal 19 dibaca ayat 6. Wahyu pasal 19 ayat 6. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desa Arba dan seperti guru hebat katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya terus, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan orang benar dari orang-orang kudus. amin. Lenan halus yang menjadi pakaiannya mempelai atau pakaiannya gereja sidang tubuh Kristus adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Setiap apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan dengan benar dari orang-orang kudus. Banyak orang baik dalam konteks personal lepas personal, golongan lepas golongan, tapi belum tentu benar yang dikerjakan. Orang-orang kudus yang dipilih Tuhan, orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan, dididik secara khusus oleh Tuhan, menjadi pelaksana mengalirkan kekuatan aliran air hidup, adalah kehidupan-kehidupan yang berbahagia. Dipercaya Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, yang tidak lepas dari jalur ketaatan kepada Raja di atas segala raja, Imam besar aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memahami hanya Dia yang layak dipuji, layak dimuliakan, sudah saatnya kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, tidak berhenti pada perbuatan baik, tetapi perbuatan baik di dalam kebenaran yang keluar dari orang-orang kudusnya. Ketika kita lakukan di dalam kekudusan, maka kita tidak punya kepentingan apa-apa. Kita membantu sesama kita bukan karena kita punya kepentingan, kita punya keinginan dari orang yang kita bantu. Kita berdoa untuk setiap persoalan yang masuk, permohonan-permohonan doa. Kita tidak punya kepentingan apa-apa. Andai kata siarkan di YouTube, ditampilkan di YouTube, bukan berarti supaya yang nge-like semakin banyak, subscribernya semakin banyak. Saudara dengar khotbah ini, saudara mendengarkan pengajaran ini, saudara lo tidak nge-like, lo tidak apa-apa. Saudara lo tidak mau nekan loncengnya atau subscribe, tidak apa-apa. Saya tidak punya kepentingan apa-apa memberitakan firman Tuhan ini. Yang menjadi pergumulan kami, yang menjadi perjuangan kami, kiranya pengajaran ini menjadikan saudara bangkit, menjadikan kita ngerti bahwa ketika saudara berbicara tentang Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha mengerti, supaya kita ini jadi orang yang berhikmat, bermakrifat. Kita punya Allah yang dasar, maka kita juga harus
dialiri kekuatan Allah yang Maha Kasih itu, kekuatan Allah yang Maha Sempurna itu, Allah yang Maha Mengampuni itu, Allah yang Maha Merukunkan itu, Allah yang Maha Sempurna itu mengalir atas kita. Maka ucap kata saudara adalah ucap katanya orang-orang yang berhikmat, bermakrifat, bukan perkataannya orang fasik, bukan perkataannya orang bodoh. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan sambut perjamuan kudus